Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet. Kula nate ningali film Cina niku Sun Gokong. Nah, Sun Gokong ya. Niku wonten kata-kata kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Niku mempunyai makna yang sangat tinggi di ilmu tauhid. Niki wonten pertanyaan kali Gus, nomor setunggal. Nopo makna yang sebenarnya dalam hakikat, yang hakikatnya kosong adalah berisi, berisi adalah berisi dan kosong. Dan pertanyaan nomor kali, perbedaan kosong dan hidup urip namine tiang Jawa niku perbedaane pripun Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dalu niki, untuk malam hari ini kami akan berbicara tentang menyembah itu yang bagaimana sih disebut menyembah, atau kula paringi judul arahno wajah ruhmu terhadap urip iku menyembah. Tetapi menyembah niku diartikan beberapa kelompok, ada dua kelompok. Kelompok pertama yang disebut menyembah niku masih bicara ibadatul jawareh, yaiku lakune jasad niku nyembah secara umum. Sholat nyembah lah gitu dah, karena jasadnya sholat. Secara umum hal-hal yang berkenaan dengan jisim atau jasmani itu disebut nyembah. Lah nyembah kalau kita kembangkan secara umum niki disebut ibadah. Disebut ibadah. Nyembah iku wis mesti ngibadah, ibadah iku belum mesti nyembah. Cak nang ndi kemana nyambut gawe tak niati ngibadah, lah ngoten nggih? Nggak ada. Saya kerja tak niati nyembah, boten wonten, tidak ada. Secara umum loh Pak ya, secara umum. Saya berangkat kerja cari nafkah, saya niati ibadah. Dasari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tak niati ibadah. Wis. Nyembah yang nanti jadi ibadah, pertanyaannya ibadah itu diterima Allah apa ndak? Kalau di mata manusia sih dengan dasar diterko disangka bagus,
ya diterima di mata manusia. Tapi di mata Allah, nanti dulu. Berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, monggo kita lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 65. Ceritanya Nabi Hud terhadap kaum namanya kaum Ad, cara sekarang kaum Jawa, kaum Madura, Batak, apa mana Pak? Sunda, apalagi banyak kaum-kaum itu. Berhubung saya dilahirkan Allah di kaum Jawa, maka kaumku namanya kaum Jawa. Tapi bukan berarti ajaran ini nanti hanya untuk orang Jawa, enggak. Untuk semua umat. Rasulullah itu tidak hanya kaum Quraisy, enggak. Ada kaum Taif, macam-macam. Cuman ketika saat ajaran itu digelar, dibuka di tengah-tengah kaum, itu mesti ada dua kelompok. Kelompok pertama sami'na wa ata'na man hadanallah, yaitu golongan yang mendengarkan tetapi juga wa ata'na, percaya dan mengamalkan. Akhirnya disebut wa minhum man hadanallah. Itulah golongan yang mau menerima hidayah Allah. Yang kedua, sami'na wa asoina. Sama mendengarkan tetapi dia ingkar, tidak mau menerima. Nanti ada jawabannya juga. Bahkan sudah hampir 1 minggu ini ajaran saya itu langsung Pak, WA langsung roti rasa tai. Tidak, roti rasa tai itu bagaimana? Bahkan saya sendiri dipanggil anjing, babi, apapun yang jelek-jelek. Spektakuler bos, ya harus begitu memang, harus ada. Lah inilah yang disebut wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Mereka inilah yang tidak mau menerima hidayah Allah, akhirnya disesatkan Allah. Berbagai macam Allah menyesatkan. Lewat surat Al-A'raf niki ayat 65 saya berbicara dari sisi ruhaniyah tentang menyembah. Tidak berbicara dari sisi syariah atau jasmaniyah, tidak. Secara syariah jasmaniyah sudah jelas, sudah maklum, kita mulai kecil itu sampun dibahaskan. Wa ila adin lan aku ngutus, aku Allah, terhadap kaum Ad ngutus Hudan ing Nabi Hud
Akhahum diutus untuk menyampaikan di tengah-tengah saudara-saudara kaum tadi. Apa yang disampaikan? Enggak jauh berbeda mengulangi Rasul yang sebelumnya, Pak. Iya. Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah niku menyampaikan seperti Nabi Nabi Isa. Enggak jauh berbeda saya menyampaikan hal ini, juga meneruskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sudut pandang ruhaninya bukan syariah, Pak. Kalau syariah sudah maklum zaman sampean waktu si Joko nih loh, sing wedok si perawan mondok diajari ilmu syariat, jenengan toto coro sholat secara syariat, poso, zakat, haji dan lain sebagainya. Udah, iku wis terlampaui jenengan, Pak. Saman kate menisor maneh, kate turun lagi masa dulu, wis kasep. Ya wis syariate saono ini, syariatnya seadanya Anda itu. Sambil kita jalan, nanti barangkali Allah juga membimbing sarengate, monggo. Sing penting di sini adalah ruhaniah jenengan, jasmaniah sudah benar, minimal lah jenengan cara syariat wis genah walaupun tidak 100%. Apa yang disampaikan oleh Nabi Hud, apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Isa, Nabi Muhammad gak jauh berbeda. Qala nyampeake sapa Hud, rupane nyampeake, menyampaikan ya kaumi, hai kaumku, ngoten. Kaum Ad niku pada waktu itu. A'budu depno wajai rohmu iku Allaha ing urip. Paham ya? Bahasa syariat kan Allaha ing Gusti Allah. Nama oke wis sembarang. Yang penting ketika membaca Allah, rohaniahmu itu sudah sambung terhadap zat hidup di dalam dan di luar dirimu. A'budu depno wajah ruhmu. Nah iki wajah ruhmu iku ndi? Nek wajah jasad ngene iki, Pak. Niki saged tewek, nek tewek yo nyiprut mari ngono mate. Halah si umur 20 30 ketok gagah, Pak. Ketok ganteng, sing wedok ketok ayu. Ayo, kalau sudah umur 80, aduh, untu wis merotoli. Wis dah, telinga iki wis berkurang, mripate remeng. Wajah iki ya wis, ya Allah Pak, wis gak kena ditandani maneh. Didempul kaya apa? Nanti kalau habis mandi yang balik kerip. Yes. Bolehlah bos, kita itu berani nyoba, enggak apa-apa. Wong Kanjeng Rasul kemana-mana bawa suri, sisir, bawa sisir, disisiri praktis, bajune ya di setelika, ya ketok necis, rambut masih dawa yo disureni. Ora kriwul jeprak koyok kawul, mboten Rasulullah langsung. Wis. Boleh kita itu
bebraen jobo. Dalam rumah tangga boleh kita itu jadi orang yang kaya, sukses, bisnisnya hebat, sukses. Man arada dunya fa'alaihi biilmin, kata Rasulullah. Kalau duniamu kepingin sukses, ya kau harus ngerti ilmunya. Ilmunya bisnis bagaimana, ilmunya macam-macam. Sukses akhirnya kita bisa beli sepeda, bisa bikin rumah, sandang pangan, kecukupan, bahkan kebutuhan sekunder itu luar biasa. Tapi bos, ilingo kebutuhan rohaniahmu brai jero iki sing paling penting. Brai rohaniah, sebab menungso iku gak mung jasmani tapi juga rohani. Lah bagaimana kita itu beberai? Oh, beberai bahasa Indonesia nih. Macak. Berhias. Ya. Ya wis, maklum ngono lah ya. Wis, aku balik ngomong SD gak lulus. Berhias diri dalam arti diri ruhaniah, bagaimana caranya? Di sini disebutkan a'budu, depno wajah rohmu Allaha ing wajahi Allah. Mana wajah roh itu? Adalah iman. Iman yang mana? Masalahnya iman itu macam-macam loh Pak Bu. Ada orang iman itu selain Allah. Berarti saya ngomong Allah itu bukan nama loh Pak ya. Ngomong hidup bukan sifat. Bukan. Sahabat kudu paham dewi. Ada golongan seseorang yang hati rohnya atau wajahnya roh itu berupa kolbin rohibin. Bahkan Allah mengatakan dalam satu ayat, ulaika kal an'am balhum adul. Ada wajahnya roh itu rupa kambing, berupa hayawan. Ada. Balhum adul, kata Allah, bahkan ada yang lebih jelek daripada hayawan. Apa Pak? Mungkin genderuwo mungkin ya. Iya. Atau wewe gombel, sundel bolong mungkin. Oh nek sundel bolong rasaku ya wayu iki. Sundel niku artinya kan cantik, Pak. Bolong iku gegere, berarti wong wedok gegere, wong wedok ayu gegere. Kula tuwuk ngoten niku dibethuki ngono niku dhisik niku. Bahkan yo tak kanca. Pun. Lah sing dimaksud ayat ini wajah yang mana? Wajah ruh yang mana? Iman yang hanya pada Allah, bukan pada makhluk. Pada makhluk contohnya yang awal tadi ulaika kal am balhum adal. Di ngarepku ya ana gedang, Bos. Gedang iki tak onceki, Pak. Gayane wong kudu arep lak kudu di emper-emper ngoten nah. Ngeten. Cangkemku ngerasa lega. Atiku diomongi oleh akal. Son. Roh iki diomongi. Legi iku sumbere teko gedang. Akali ngomong. Bukti nih. Kau kalau tidak makan gedang nggak terasa manis.
Oh iya. Oh maneh ono maneh. Hati saya, wajah hati saya itu berarti tidak aslinya. Koyok kewan. Apalagi ngarepku ono roti goreng. Beda mana yang kok rasane? Kabeh ceritane roti goreng mulai dulu ya kayak karet. Kok untu wis. Lho nyene kudu ngono roti goreng kabeh yang ngepir. Balah gak entek-entek. Akal ngomong. Akal itu kongsi ambek nafsu ya Pak. Kon ngomongin nang ngene roh. Roh. Gurih iku muncule dari roti goreng. Rohku percaya. Makanya dalam surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita setiap saat dan waktu itu dibisiki nafsu, Pak. Mental. Ngaji dapuran ngaji kok mangan bathok. Sik ta bos aja muring-muring, aku kei contoh aku iki. Kemana? Nyekel rokokan. Berarti mari mangan iki cek gak keseretan Pak ya. Tak lengkap nih pisan. Bismillah. Imanku pada makhluk rupa roti goreng, gedang, dan lain sebagainya. Wajah ruhku iku hewan Pak. Ayo, sapa sing ahli kasar? Deloken, rupa kewan. Mboten rupa menungso ngeten iki. Ulaika kal an'am, ulaika utawi mengkono-mengkono mereka yang imannya terhadap makhluk iku kal an'am, persis koyok raja kaya. Tahu raja kaya ya? Kewan iki lho. Bahkan ayatnya diteruskan balhum adol, bahkan lebih buas, lebih elek daripada raja kaya. Mungkin setan nih. Itu genderuwo. Nyun sewu Pak. Yang dibahas dalam ayat ini nanti 65 tidak di situ. Yang dibahas wajah yang betul-betul bagus. Mana wajahnya ruh yang dimaksud ini? A'budu depno ger wajah ruhmu itu Allah ing wajahi Allah. Wa qala aidan fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Di situ Pak. Ternyata yang dimaksud wajahnya ruh adalah imanul haq, iman yang benar-benar kemutlakannya tidak diragukan. Pada siapa? Allah. Lah terus roti goreng itu tadi apa? Majas Pak, iku majas. Oke lah saya ngomong iku wujude Allah tapi majas. Kalau boleh saya ngomong, Gusti Allah iku ya di dalam pisang, di dalam roti goreng, di luarnya juga. Tanpa itu enggak akan menimbulkan rasa gurih atau rasa manis. Begitulah iman yang benar itu. A'budu podo ngarahno siroka. Iki kata perintah Pak. Iki fi'il amar,
Fi'il amar itu kata perintah. Mengapa kok diperintahkan? Mesti ono asbabun nuzuli. Mengapa ada perintah? Karena wajah roh kita manusia iku rupa hayawan. Kok umpama sudah berupa iman yang benar, gak mungkin ada ayat muncul seperti ini. A'budullaha. Gak mungkin. Jadi asbabun nuzul itu apa? Sebab-sebab turunnya ayat ini dikarenakan ruhaniyah banyak manusia itu berupa hayawan, bentuknya menyembah terhadap selain Allah. Ngoten niku. Genah nggih. Ini ajaran Rasulullah. Ruhaniyah. Inilah menyembah. Lah, menyembahnya Rasulullah sebelum Isra Mi'raj itu bagaimana? Bagaimana? Jawabannya sederhana, Pak. Gini. Menghadapnya wajah ruh terhadap urip itu tidak hanya di dalam sholat 5 waktu saja, bos. Juga seluruh aktivitas apapun diri Anda, amaliyah ini itu bisa kau jadikan sebagai media wajah ruhmu menghadap Allah, menghadap wajahnya Allah. Sing sapa wonge benar-benar betul-betul, barang siapa yang betul-betul mengarahkan wajahnya, ruhnya terhadap wajah Allah, bayuh nikmat lan bahagianya itu tidak ada bandingannya. Gini ki yang dimaksud wal akhiratu khairu wa abqa. Niki sing kekal. Coro ayu yo gak tahu geser, corong ganteng ya gak tahu geser. Sifat jamalnya Allah itu gak pernah kurang. Masih tawek ribuan tahun ya sik tetap. Ini yang harus kita tandani. Kalau bahasa syariat, asbabun nuzulnya ayat ini karena pada saat itu Bapak Ibu, kaum Ad iku podo nyembah berhala, podo menyekutukan Allah. Wis, sekarang saya bicara hakikat. Kaum manusia kita ini ruhaniyah, aku gak ngomong jasmaniyah, bos. Bila mana ini Anda terima, monggo. Anda tolak dengan hujah, monggo. Saya nggak butuh pengakuan Anda. Ini balagum minkum. Tugasku iku namung nyampe akit tok. Nggak ada hak saya merintahkan untuk menjadi pengikutku. Nggak. Kata Rasulullah pun begitu. Enggak, terserah. Apa? Di tengah-tengah umat manusia Pulau Jawa, wis. Ruhaniyahnya itu, imannya, wajahnya, ruh itu rupa asbabun nuzul ayat ini didatangkan a'budu debno wajah ruhmu itu terhadap wajah Allah. Iku loh sebabnya kita umat manusia itu kebanyakan rohnya itu rupa kambing. Wah, iku ya dibeleh mawon.
wedhuse, bukan orang yang ngoten lho Pak, ngoten lho. Kurban kan, makanya muncul kurban itu ada di situ asbabun nuzulnya itu. Kok umpama apabila ruh kita itu betul imannya itu hanya pada Allah, nggak mungkin Pak ayat ini turun. Laksana gini, rumah sampean itu sudah bersih kinclong, laler situ nggak ada. Nggak mungkin di situ sampai nyapu karena sudah bersih. Olehnya ada perintah nak, saponono omahmu nak, bersihkan rumahmu nak, iku karena rumahnya kotor. Laksana seperti itulah Pak. Jadi maksud ayat ini nyentuh ke roh. Roh kita itu masih mengimani selain Allah yang berperan, yang segala-galanya. Tadi saya menuduh roti goreng makhluk, menuduh pisang manisnya, imannya saya di situ. Nah, ini harus digeser. Caranya kita harus wayattabi'una, mengikuti, melaksanakan apa maksud perintah itu. Jangan budal, disuruh budal menghadap pada Allah. Ilmunya sudah, cara sistemnya bagaimana mengarahkan wajah roh terhadap wajah Allah itu bagaimana. Sudah. Prosesnya dari dzikir sirul asrar di su'aul basiroh ke ainul basiroh. Jadi ruhaniyah itu harus sadar, meyakini bahwasanya semua apapun yang terjadi pada dirinya itu semata-mata datangnya dari urip, dari dirinya, dari diri kita. Nah, itulah maksud daripada abudullah, menghadapkan wajah ruh terhadap wajah Allah. Terus pertanyaan saya, apakah itu hanya dilakukan di dalam sholat 5 waktu aja secara syariat? Enggak bos, enggak. Artinya semua aktivitas dulu zaman Rasulullah, sebelum muncul sholat secara syariat, cara menyembah Rasulullah seperti itu. Ani'budullaha. Oh ini sering kita ucap-ucap. Rasulullah ger arahno wajah ruhmu itu terhadap gesang ger. Jadi ya ini sholatnya Rasulullah, cara menyembah Rasulullah seperti ini. Waktu aktivitas apapun hati beliau arahnya ini, ani'budullah wajtanibut taghut, dan meninggalkan iman selain Allah. Ini jadi roti goreng sudah tidak masuk Pak dalam hatiku. Gedang apapun, umpama kuwi ditapuk uang pipimu ya apa? Belajar bos. Rasulullah memberikan contoh. Ketika pipi kanan ditapuk, maka pipi kiri dikasihkan.
ya tetap kita harus mengatakan imannya dalam hati. Semua apa yang muncul dari luar dirimu itu datangnya dari Allah. Sehingga sing mengatakan aku anjing, ajaran roti rasa tai, salah mboten? Enggak. Aman, hatimu akhirnya aman. Ya melihat perjalanan kita Pak ada di mana? Kalau perjalanan kita belum di akad, ya tetap bentrok-bentrok Pak. Isok-isok misuh barang. Ya Rasulullah pernah niku Yohan. Lihat di dalam surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Ketika beliau menyampaikan ajaran dinul haq ini dan terdengar oleh kaum yang tidak mau menerima bahkan menghujat, beliau itu dadanya terasa sempit. Mengalami dada terasa maksudnya apa? Sumpah. Wih ditolongi gak kelem. Dikai jalan sing penerak. Sampai dihujat-hujat. Sondok sempit. Akhirnya ditegur Allah. Fasabbih bihamdi rabbika. Muhammad sucikan hatimu dari itu lungunu. Semua itu loh aku yang melaksanakan. Mereka golongan yang tidak menerima itu juga aku Mat. Yang menghendaki ku aku. Yo ini ku nek pun ditarik ke akad kan wis netral Pak ya. Netral wis. Wah nek ngono ono pencuri ono wong ngene lah. Sikap kita bagaimana? Diam aja gitu. Sik takui takon apa ngawur nih. Siapapun kita manakala belum di wilayah ruhaniyah itu akad, tidak bisa. Netral itu mboten saged. Long itu nggak bisa Pak. Nggak bisa kita. Tetap ganjel Pak. Rasulullah sendiri juga begitu. Al-Hijr 94 sampai 99. Sempat Rasulullahku dadanya sempit. Artinya dada sempit iku sumpek. Iba melihat kaum Taif pada saat itu menolak bahkan menghujat ajaran Rasulullah. Terus Nabi Hud apakah begitu? Nanti kita teruskan. Saya sudah anjing bisa nih Pak, babi, anjing, masyuh, apa ya? Yes bangsane kewan katutno ula tah ya apa, katutno kuwabeh, ora apa-apa. Tidak masalah. Gila sudah, gak waras juga sudah, anjing, babi, mentok Pak COK lo ya, sungguh. Misuh COK ditokno pun gak apa-apa. Engko nek wis bongkol lah wis ngerti dhewe ya ngoten mah. Wis saya itu gitu, kalau tetap nggak percaya kalau mati tahu sendiri nanti. Malakum min ilahin ghairuhu. Malakum, jangan sampai pada dirimu itu ada Tuhan selain Allah. Jangan sampai. Jangan sampai dalam hatimu, wajah ruhmu itu ada iman selain Allah. Maka nih, a'budullaha lakum malakum, jangan sampai ada di dalam hatimu itu ilahin ghairuhu, iman selain Allah. Jadi roti goreng sama pisang ojo mlebu nang
jerone hatimu iman. Tentang manis dan gurihnya tadi. Jangan. Niki ruhaniah, Pak. Kalau Anda tidak mau menerima ajaran dinul haq ini, apa akibatnya? Buka di dalam surat Az-Zumar ayat 54. Az-Zumar 54 diwalik jadi 45 Agustus esuk. Wa anibu Sri ndang mulya sangka minggatmu ngono lho yo. Roh ndang baliyo nang Allah. Imanmu sebab terlalu lama kau mengimani roti goreng sama pisang. Yang baliyo. Sebab bila mana kau tidak mau kembali kepada Rabbmu Tuhanmu, ya gak bakal wa aslimu lahu. Tidak akan bisa kau itu pasrah diri yang benar pada Allah. Terus saya balinya kapan? Min qabli ayyatiyakumul adzab. Sebelum bongko. Sebelum mati. Sebab bila mana kembalimu setelah kematian jasmani ini, maka summa la tunsorun. Kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Sedikit pun gak pernah. Orang buta gak pernah bisa terang. Gak bisa. Mesti sampai kapanpun gelap. Itu. Apa akibatnya? Kita gak lekas kembali. Mereka gak akan pernah percaya. Sampai mati bagaimana akibatnya mereka itu imannya masih terhadap selain Allah. Itu tadi jawabannya summalatun sorun. Setelah kematianmu itu tidak ada pertolongan apapun. Berarti mafhum mukhalafahnya, arti kebalikan ayat ini Bapak Ibu. Barang siapa yang sudah kembali kepada Tuhannya sebelum dia meninggal, maka lanafi tadi summalatun sorun niki lek gak ono, gak ada. Summalatun sorun. Lane hilang, Pak. Gak ada. Lah ikut tidak. Sumatun sorun, maka kau akan mendapat dan pertolongan ini datangnya tidak dari siapa-siapa, tapi datangnya dari Allah Subhanahu itu. Ngene wong Jawa nek sik gak percaya, embuh rek. Saya sudah tidak pakai sanepan. Kok masih nggak percaya? Wallahu a'lam. Apakah banyak yang tidak percaya? Ayo diteruskan ayat ya. Afala tattaqun, mengapa kau tetap tidak mau bertakwa? Sudah jelas tanpa isyarah, tanpa sanepan. Caranya ruhmu itu wajah ruhmu yang asalnya itu berupa hayawan sekarang dipindah jadi wajah yang benar, artinya iman yang tadinya terhadap selain Allah, selain Rabb, lah sekarang hanya pada Rabb. Bisanya di situ
tidak keluar prosesnya dari dzikir sirul asrar pun ini. Kola jawab, iki tonton 6. Sopo sing jawab al malau biro-biro pemimpin penggede. Cara sakniki niku imam. Sinten ya imam ya? Wis pokok imam sing ono arep dhewe sing pinter-pinter iki lho, Pak. Rupane malah alladzina wong akeh kafaru kang podo gak percaya, kang podo tidak percaya tentang dinul hak. Orang itu unsurnya min qaumihi, dari kaum Ad tadi. Cara kene ngono wong Jawa niku ya tokoh-tokoh. Kadung kedisian pinter, tokoh-tokoh, tokoh apa? Wis pokoknya tokoh-tokoh. Ngini jawab Pak. Mereka ngomong ini. Inna lanaroka fi safahatin. Sesungguhnya kau Hud iku wong gak waras. Nabi Hud didukani wong gak waras. Kalau Nabi Muhammad min jinnah. Muhammad iku golongan wong gendeng. Muklason. Odo. Tambah nemen babi anjing lah. Tak lek Pak nang ngene weteng. Gini mulek-mulek babanong kok lah dadi taek sih akhirnya wong ngene bingung. Nek wis ana jero nu wis gak krasa apa-apa. Sing krasa kan pasti cokot, rasa kecut, rasa gak enak. Tapi nek kalau sudah masuk di dalam perut sudah tidak terasa. Akhirnya tadi telek. Hud itu wong gak waras. Sesungguhnya Hud itu adalah orang yang kurang waras, benar-benar orang saya memandang orang yang tidak waras. Itu tokoh Pak, mohon maaf lah. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat. Disingkat Thomas. Tokoh agama sama tokoh masyarakat. Pokok itu togok pun ini kisah menentang awal-awal. Berhubung para tokoh itu pengikutnya banyak, otomatis ya mengikuti tokohnya. Lah tokoh ini mengajak terhadap pengikutnya itu beriman terhadap selain Allah. Mana intinya? Disuruh meyakini gurih itu datangnya dari roti goreng, manis datangnya dari pisang. Sebenarnya Pak, ya roti goreng ya apa jenenge? Pisang ini loh Allah. Tapi majas, ngoten lho niku. Majas iku ya apa sih? Majas itu koyo-koyo ngoten lho. Kados ngeten. Cak dalem. Dugi kali ya sampean, dari kali sungai. Iya. Sungainya mengalir lah. Bahasa sungai mengalir iku aslinya salah Pak. Mestinya airnya mengalir. Kalau sungainya yang mengalir habis tangkis itu Pak. Ya, tapi itu boleh karena majas. Paham? Oh, gurih itu memang roti goreng. Gedang itu manis pisang. Tapi maksud hatimu bukan
makhluk. Bukan makhluk. Roti goreng yang dimaksud bukan makhluk. Pisang yang dimaksud bukan makhluk. Paham nggih? Wis, atimu ngomong Allah. Tapi dudu Allah iku wujude roti goreng dudu. Wah, iki bahaya iki ngene adik pemahaman iki ngoten. Sampak kula wantun ngomong ngeten, berani ngomong gini. Gusti Allah itu ya wujude ya ning jerone roti goreng, ya njabane roti goreng, luarnya roti goreng. Dengan adanya Allah itu akan terasa gurih, pisang terasa manis. Bon, dilanjut. Hotiku aku nyongko, aku menyangka diri itu orang yang setengah gak waras. Wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Dan sesungguhnya saya penggede-penggede tadi loh Pak ya, imam-imam tadi, mengira kamu Hud ikut termasuk orang yang berdusta, mengada-ngada. Contoh, jadi di sini kan saya maknani gini, ani butuh dodep norohmu, wajah rohmu, Allah ing wajai Allah. Ini mesti dia dikatakan ngada. Karena sepanjang saya ngaji, salah Pak, ilmu syariat gak ada yang memaknai gitu. Hanya begini, butuh don nyembah sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Hanya itu. Lah kok wani-wani yo? Berani-beraninya saya artikan butuh podo menghadapkan wajah ruhmu, semuanya Allah ing wajai Allah. Wis sampean ya gak gegeran. Loen Al-Qur'anul Qadim cek gak kakean cocok. Aku sumpek debat iki sumpek. Bukaan Al-Qur'anul Qadimnya itu sarahnya seperti itu. Al-Qur'anul Qadim saya lagi ini. Al-Qur'an Qadim iki ana apa sih? Wis ya ku wine Ramadan iku nang Ponpes Jaya baru tak kum konon rokok. Baru tahu. Estu iki para nabi, para rasul Pak dihujat, apa maneh potongane klason. Jelas nggih? Wis. Kemudian hukum yang berlaku ketika saat semua ajaran iki ditolak, sing mesti, ayo ditenono nek gak percaya. Mbuh menangi mbuh gak sampe nambe aku. Kalau ini ditolak, peringatan Allah ini ditolak, tolong apa siksaan nih kaum itu? Surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 ayat 6. Wa amma adun, lan anapun utawi kaum Ad iku fa ahliku podo disiksa, dihancurkan mereka oleh Allah birihin sorin dengan angin topan. Angin topan, sing angin topan iku atiatin sing nemen ademi selama 7 hari 7 malam 8 hari. Iki kinayah, hakikatnya ya apa? Kalau bahasa syariat, yo angin-angin yang dingin itu Pak, yang dinginnya itu 0, Pak.
Derajatnya itu 0, bukan 9 derajat atau 40 derajat. 0 di bawah minus kutub utara. Sudah tidak ada api, tidak ada perkara sing kanggo manasno, dingin, orang itu dimasukkan kulkas lah laksana 7 malam 8 wis coba sampean tuku kulkas sing gedene sok dileboni, sampean mlebu ning kuno 7 bengi 8 dina mesti jadi es sampean. Itu jadi semuanya gelimpangan bongko, Pak. Mati semuanya. Mati. Lah, itu kinayahnya apa? Jelasnya hakikatnya bagaimana? Birihin angin sor-sorin yang besar. Apa yang disebut angin topan? Angin besar itu. Siapapun tidak bisa menghindar, Pak. Kuwatoyo opo? Kuwatoyo opo? Ini bahasa Indonesia apa, Pak? Sekuat apapun Anda berdiri tegak, angin topan itu datang mencelat. Gak hanya anginnya, rasanya angin itu sangat dingin. Minus 0, langsung kaku-kaku menungso iki. Manusia langsung mati. Tahu maksudnya gini, Pak. Jikalau ruhaniah Anda ini menolak tentang ajaran yang kumaksud tadi, percaya gak percaya di dunia terjadi. Iki aku bicara hakikat. Berarti individu. Mohon maaf, Pak, jenengan diterak yang namanya ujian konatiril mungkontoro aja sudah wah. Iku dunyobrono, Pak. Habis nikah, nggak punya rumah, masih ikut mertua, diusir, Pak. Nggak punya rumah, sandang papan, kita diuji itu aja sudah kelimpungan sudah. Apalagi diuji yang nomor berikutnya sing rada antep anak, apalagi garwa, suami istri, bayu. Iya takus, iya tak kandani ane. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa pertama wal konatiril anak wal banin anak konatiril mukontoro dunya brono. Dunya brono itu tingkatan sing paling wenteng. Wis. Ini maksudnya. Jadi isinya hati sampai ini nggak karu-karuan, Pak. Apa nggak karu-karuannya? Rawu sepanas sebau barang wis yuk, termasuk ketakutan, khawatir, rasa tenang tidak ada, gelisah semuanya. Lah bagaimana, Pak, kita nggak gelisah, nggak khawatir? Oh, besok itu mau diparani dok kolektor. Besok wayai jadwalnya jatuh tempo, Pak. Padahal sudah dikasih kelonggaran oleh bank sampai 3 bulan. Wah, coba buat cari makan aja susah, besok ditagih, besok kendat, Pak, gitu nih ya. Bisa-bisa kita bunuh diri. Itu bentuknya. Lah coro syariate pertanyaannya, apakah nantinya umat sekarang ini, zaman sekarang ini yang menolak akan mengalami penyiksaan dari Allah tersebut? Wallahi
Ya, jelas. Kalau boleh saya katakan, sejarah terulang kembali. Tandane ngene ke. Nek wis malaikat medun, Pak, nang donya, utusannya Allah, itulah tanda kehancuran akan dilakukan. Wis. Nek sekarang kan ngomong syariat ini kan sik rupa menungso yang diutus untuk menyampaikan, nah gitu toh. Nanti kalau malaikat yang diutus berarti penghancur. Seperti ini masih tetap tidak percaya. Yombuh rek. Yes, nggak tahu saya. Pertanyaan lagi. Apakah yang beriman itu nanti akan katut? Tahu katut, Pak? Katut itu apa? Ikut tersiksa. Wallahi tidak. Ruhaniyah. Sebab apa? Sebab ruhaniyah Anda sudah dijamin oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 54 tadi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab. Lah, Anda sudah kembali sebelum kematian. Summa tunsarun. Lani hilang. Mesti dapat pertolongan. Kalau secara fisik manakala diikutkan fisik loh ya, ruhaniamu kan nggak mungkin disiksa, aman. Nah mereka ruhanianya jasate yo kena musibah, ruhaniai mundak nemen. Apa mundak? Semakin parah. Iya. Dimasukkanlah Anda di alam barzah. Kalau mereka yang sudah kembali sebelum kematian, masuknya itu tidak di alam barzah, tapi masuk di alam lahut. Alam penuh. Wajis. Wistah. Senangi duduk-duduk. Senangi duduk-duduk. Bahasa Indonesia ini apa boleh? Senangnya duduk-duduk. Tak ternilai. Jadi nggak bisa diukur. Anda bertemu Allah selama-lamanya di situ. Itulah yang disebut ahli Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sekarang saya kembalikan pada umat. Anda kalau tidak percaya, tak jamin Anda ini golongan kiri untuk sementara. Anda yang percaya alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una. Az-Zumar 18. Anda setelah mendengarkan qaul ajaran Rasulullah ini tentang ruhaniyah, wa yattabi'una, dan Anda melaksanakannya, mengikuti, melaksanakan berbentuk zikir, maka dipastikan Anda ruh itu golongan kanan. Golongan kanan. Bapak Ibu, keputusan terserah. Masih ada di alam dunia, Anda seakan-akan itu punya pilihan. Punya hak milih. Sami'na wa ato'na, au sami'na wa asoyna. Mendengarkan, percaya dan melakukan, ataukah mendengarkan, tidak percaya, meninggalkan. Monggo. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum
Liatin. Wis ngeten mawon bos. Wis gak usah gegeran ya. Amalmu yo amalmu, amalku yo amalku. Agamamu yo agamamu, agamaku yo agamamu. Iku wis keputusan akhir, Pak. Tapi perlu diketahui, lakune menungso jasmani itu di mata Allah warnane ono loro. Perilaku jasmani kita ini di mata Allah itu ada dua. Ada yang bagus, ada yang enggak. Dikatakan bagus manakala nataiju husnil ahwal. Keadaan rohaniahmu itu condongnya mingkol bin zahidin pada Allah. Imannya hanya pada Allah. Inilah keadaan rohaniah bagus. Lah tatkala rohaniahmu itu bagus di mata Allah karena condongnya hatimu pada Allah, maka seluruh laku jasad iki husnul akhwal iku mesti di mata Allah, di mata Allah. Gak di mata manusia loh, Pak. Di mata Allah mesti bagus. Walaupun jenengan itu nyun sewu ya. Laku jasad nggih ngapunten. Disawang wong gak patek pantes ini lho. Karena rohaniahmu itu adalah sumber munculnya nataiju husnil ahwal. Maka jasmani laku jasmanimu di mata Allah itu bagus. Tidak di mata manusia. Contoh, jenengan maghrib kok sualan cekak. Sing wedok rokan ndukure dengkul. Nek wong desa, Pak, sawaru ngoten niku. Suwaru maghrib kok sualan cekak. Suwaru pol. Jare wong Jawa desa. Ngadepi maghrib iku nek gak sarungan diwastani wong kepet. Biyen Pak, biyen zaman cilikan kula niku. Lah, ketika jenengan rokan ndukure dengkul, tapi rohaniahmu itu nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin di mata Allah itu bagus. Karena rohaniahmu selalu condong ngedepno wajah rohaniahmu bener-bener terhadap Allah. Cuman orang lain tidak tahu. Satu. Yang nomor dua, ada golongan manusia itu keadaan jasmani amaliyah apapun itu di mata Allah jauh lawek. Sebab apa? Sebab nataiju husnil ahwal iku min qalbin rohibin. Jadi apa yang muncul di dalam keadaan ruhaniah jenengan iku condongnya terhadap iman ke gedang, ke roti hoeng, ya terhadap selain Allah. Makanya mohon maaf sekali lagi, saya bukannya mengurangi rasa hormat, tidak. Dulu kita ya juga seperti itu. Waktu sholat, sing penggane dodol wedhus ya iling wedhuse. Iya Pak, yang maklaran sepeda motor ya iling maklaran. Anda yang jadi kades ya iling. Nah itu. Udahlah Pak, wis gak usah bohong. Sing dadi kiai eling ngaji. Sepurone sing ada dulur, saya itu tidak menghina tapi ngeritik bangun. Sebab keadaan itulah maka muncul asbabun nuzulnya surat Al-A'raf tadi. Ya, Al-A'raf tadi.
Yang pertama tadi loh Pak, boten Al-A'raf 65 tadi loh. Karena keadaan wajah ruhaniyah kita itu condongnya terhadap duniawiyah, maka disitulah muncul perintah a'budu. Iku fi'il amar. A'budu. Nyembah. Perintah. Sebab keadaan rohaniyahmu itu hancur. Hancur. Biar enggak hancur, a'budullah. Di situ. Nah, mohon maaf dulur, jenengan ya duduk mungsuhku tapi dulurku. Makanya ayat ini mengatakan wa akhahum. Jadi umat kaum Ad itu dianggap oleh Nabi Hud itu saudara. Sama. Walaupun Anda orang Madura, orang Bugis, orang Batak, orang Jawa, orang apapun suku Anda, itu adalah saudaraku. Loh gitu loh. Paham ya maksudnya? Wahai saudaraku, lekaslah, tinggalkanlah imanmu yang selain pada Tuhanmu. Lekas, tinggalkan itu. Dan berimanlah hanya kepada Tuhan. Urusan nama terserah. Urusan nama. Ada yang mengatakan namanya Allah. Tuhannya namanya Allah. Tuhannya namanya apa? Yang substansinya adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Sesuatu yang tidak bisa kau gambarkan. Dan lain sebagainya. Bisanya ayem anteng ya kuwi nggih. Makane bendina rangkul-rangkulono ambek kuwi. Rangkul-rangkulono ambek Allah. Ngoten lho kuwi. Mohon kesimpulan Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Cara untuk menghadapkan wajahnya ruh terhadap wajah Allah. Rasonen ning atimu iku rasonen. Rasakanlah. Sebab dengan rasa itu akan menjadikan hatimu sadar bahwasanya tidak ada siapapun yang berperan dan segala-galanya kecuali Allah. Itu cara yang dimaksud ngedepno wajah ruh terhadap wajah Allah. Wis pertama. Kedua, ingat jadwal kita tidak lama lagi. Tidak lama. Bahasa tidak lama relatif Pak. Sebab udune wis arepe jebrot. Bisul Anda sudah hampir meledos. Sungguh. Makanya Az-Zumar 54 itu mengatakan olehnya kau kembali pada Tuhanmu, iman hanya pada Tuhanmu min qabli ayyatiyakumul azab. Sebelum datangnya satu kematian. Biar tidak latun sorun. Biar Anda mendapatkan pertolongan. Resiko daripada kita tidak mau atas seruan ini, maka jangan harap kau akan mendapatkan pertolongan. Tidak bisa. Ini Quran. Percaya gak percaya urusan kita masing-masing. Oke. Itu Bapak Bu yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab atau dialog. Mbok menawi barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus kula tanglet.
Kula nate ningali film Cina niku Sun Gokong. Nah, Sun Gokong ya. Niku wonten kata-kata kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Niku mempunyai makna yang sangat tinggi di ilmu tauhid. Niki wonten pertanyaan kalih Gus, nomor setunggal. Nopo makna yang sebenarnya dalam hakikat, yang hakikatnya kosong adalah berisi, berisi adalah berisi dan kosong. Dan pertanyaan nomor kali, perbedaan kosong dan hidup urip namine tiang Jawa niku perbedaane pripun Gus? Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-mawjudun la mawjud, la mawjudun mawjud. Kosong iku sejatine berisi, berisi iku sejatine kosong. Bon, ini kembali kepada sifat hakikat Khalik dengan makhluk. Sifat asli. Nah, hakikat itu sifat asli. Syariat itu bukan asli, seakan-akan KW, ya, KW. Khalik dengan makhluk. Kita sudah mengkaji tentang aqaid 50, Pak. Yaitu sifat-sifat wajibnya Allah. Pertama adalah sifat nafsiyah Allah wujud. Dikatakan sebagai sifat wajibnya Allah. Itu sifat yang tidak boleh tidak. Wujud. Lawan katanya wujud adalah adam, alias tidak wujud. Atau sifat mokhalnya wujud adalah adam. Lah keadaman itu menjadi sifat wajibnya makhluk. Kita urai. Asal muasal kita makhluk itu aslinya ada ndak? Tidak ada. Oke. Bisa diterima ya? Secara nalar akal bisa ya? Oke. Karena jasmani kita sudah dikasih iman, dikasih pelajaran tentang iman, kita makhluk itu adanya sebab diadakan oleh Allah yang ada. Oke. Walaupun makhluk itu adanya itu sebab diadakan, bukan berarti makhluk itu punya sifat kemutlakan wujud. Enggak. Buktinya suatu saat hancur. Bapak Ibu, di dalam kaidah burhan dalil kita ketika di syariat untuk mengatakan Allah wujud itu karena kita melihat tanda-tandanya adanya dunia dan seisinya. Sebab dunia dan seisinya itu sebagai tanda wujudnya yang mewujudkan. Masuk akal nggih? Oke, masuk akal.
Akhirnya kita yakin kalau Allah itu wujud walaupun tidak tahu. Itu lewat tanda-tanda adanya makhluk, sebab makhluk itu ada yang mewujudkan, tidak ada lagi kecuali Allah. Iman yang seperti ini itu imannya anak TK. TK. Apa mungkin perkara sing gak ono iku dijadikan sebagai dalil terhadap perkara yang ada? Halo, iki pelajaran agak munggah titik ya. Saya ulangi, tadi iman kita di TK kan gini Pak. Saya yakin kalau Allah itu wujud lewat tanda-tanda. Tandanya Allah apa? Ya perkara yang dijadikan Allah, yang diwujudkan oleh Allah, termasuk kita makhluk. Berarti makhluk itu sebagai dalil bukti adanya Allah. Sebab sing mengadakan makhluk itu adalah Allah. Akal masuk Pak. Tapi coba lebokno nang iman. Akhirnya muncul satu pertanyaan ngeten. Muncul satu pertanyaan begini. Heta, perkara yang tidak ada aslinya, bisakah kau jadikan sebagai tanda-tanda adanya yang ada sebenarnya? Bos, ayo, nek gak ngelundasmu, ketaken aku. Nggak mampu. Kalau kau masukkan akal itu nggak mampu. Apa mungkin perkara yang tidak ada hakikatnya, ya dah, aslinya, kau jadikan sebagai tanda adanya wujudnya yang wujud, yaitu Allah? Ya nggak mungkin lah bos. Kau jadikan sebagai tanda. Justru sebaliknya. Lah wujudnya Allah iku sebagai burhan dalil bagi orang-orang ahli syuhud itu atas ketidakwujudnya selain Allah. Beda teori ya, beda rumus wis. Kita yang SD disuruh mikir pelajaran sing mahasiswa itu pecandas Pak. Makanya gunakno hatimu, imanmu bisa menerima. Berhubung Anda kadung kedahuluan pinter nggone ngakal, gak gelem Pak sampean niku. Dipinteri gak gelem oleh Allah. Lah apa blis? Awakmu iku gak gelem nyembah iku apa? Wis tak perintahno nyembah nang Adam. Tapi kan nyembah kan gak nang Adam. Nyembah karena menghormat atas perintahku. Jawabnya apa kadung kepinteran iblis? Saya lebih apik, lebih bagus daripada Adam. Ana khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Lebih baik mana api dengan tanah? Lihat seperti itu. Gak gelem, Pak. Wis. Berawal dari perkara yang wujud dan tidak hakikatnya, maka bangku iki inilah maksudnya. Isi ning sebetulnya kok kosong. Kita mengatakan berisi ya iki ono ya. Tapi sejatinya aslinya tidak ada. Ditarik dari sisi hakikat. Jangan ditarik dari sisi syariat. Sisi syariat memang ada. Ada. Sebab diadakan oleh tukang kayu. Tapi sebetulnya sisi hakikatnya ini loh makhluk tidak ada.
Inilah yang dimaksud isi tapi kosong. Kita makhluk kaya ono ning sejatine ora ono. Kita makhluk kayaknya itu ada, tetapi sejatinya tidak ada. Yes. Yang kosong itu berisi. Yang tadinya kita anggap kosong. Paham gak maksud kula? Nah ini nantilah yang isi dulur. Kui ngomong kosong iku lah mata dohirmu lah ngono sih, mata dohir kita. Coba lihat dengan mata batinmu ainul basiro. Bayo nggak bisa kau mengatakan kosong. Justru itulah kewujudannya ini, itu tidak bisa kau alingi dengan apapun. Dia di dalam dirimu, di luar dirimu, di dalam roti goreng, di luar roti goreng. Wah, nggak bisa. Roti goreng nutupi adanya kosong itu mah nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena apa? Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu? Lah sesuatu gak ono, nggak ada. Ya nggak bisa lah, Pak. Ini maksudnya berisi iku kosong, kosong iku beri. Ringkese wong nek wis kadung rumangsa pinter akune, Allah dadi kosong, Bos. Ngoten lho. Tapi nek wis sampean losno kok bawa aku hamba, nyatalah akunya Allah. Wis gampang. Wis nomor loro. Apa mang Rek? Oh ya. Apakah kosong sama dengan urip? Kalau yang dimaksud urip, hidup, itu bukan sifat, betul, sama. Ya, sama. Sama. Itulah yang kumaksud wujudullah. Wujudnya Allah. Yang Al-Quran menjawab, laisa lahu kamislihi sayun. Itu. Oke. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang rasa cinta. Semua orang pernah merasakan mencintai lain jenis. Yang saya tanyakan, cinta itu statusnya apa? Terus yang kedua, kalau kita mencintai Allah, kemudian yakin, kemudian cinta itu di bawah, itu bagaimana? Nyuwun penjelasan pun, Bos. Saking kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tir podo irenge, sir podo seneng. Macem-macem mulai seneng iku. Kadang teko sipate, gak kudu harus teko kecantikannya atau dari gandengi, enggak. Kadang cinta itu tumbuh dengan sendirinya karena dunyone. Macam-macam nggih. Kadang karena nasabnya, lidiniha wa jama'a wa jamaliha wa nasabiha, bisa jadi gitu. Terus statusnya cinta terhadap selain Allah, artinya lawan jenis saya dengan si A misalkan, statusnya apa? Bojo, gak teko. Wis tabu sampean ojo percaya mbek bapake.
Kalau medik saya hidup semati sampai awakmu. Ini cinta bukan karena Allah. Udahlah, percaya nang aku. Hidup semati ya Allah Pak Bu. Ketika saat garwani durung satu sih Pak wis memet. Begitu juga sebaliknya. Ini yang ku maksud, cinta tidak karena Allah, tidak mencintai nang Allahnya, mencintai sesama makhluk. Dan ini terhadap siapapun yo terjadi, Pak. Siapapun terjadi. Jangan dikira, mohon maaf, orang yang kita anggap alim, kita anggap syekh. Itu dia tidak mengalami sebelumnya itu bercinta yang keliru. Lah semuanya terjadi, Pak. Lawan jenis itu pasti. Cuman ketika saat kita berlarut-larut bercinta pada sesama makhluk, Allah memberikan teguran. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Udah, kembalilah kau bercinta padaku. Dulu kan sebelum balik kau hanya bercinta padaku. Tak biarkan kamu ada 20 tahun, 30 tahun bercinta terhadap selain aku. Ingat, ad-dunya mata. Yang sifat mata ini adalah al-ghurur. Cintamu terhadap kesenangan selain aku, kata Allah, itu al-ghurur, menipumu. Pertanyaannya, kalau kita cinta pada Allah, tidak hanya kita secara jasmani kita bawa di dunia, pun juga secara rohani kita di akhirat pun juga dibawa. Sehingga cintailah suami dan istrimu karena maksud karena Allah itu taruhkan rohmu ikut terhadap urip ning jerone bojomu, ngono lho Bos. Sehingga nek bojomu iku napuk tanganmu pelak, aja muring-muring, iku sing napuk Gusti Allah. Lah is penak toh. Jadi perbedaannya sangat jelas, Pak. Kalau taruhannya cinta kita pada selain Allah, berarti al-ghurur adalah kita tertipu. Dan itu juga berlaku terhadap siapapun. Tetapi kalau jatuhnya cinta rohaniah sampean ini hanya pada Allah, maka tidak hanya di dunia Anda ini bertemu, di akhirat pun juga bertemu. Wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal selama-lamanya. Berarti bagaimana? Secara fisik boleh sama-sama cinta pada lawan jenis makhluk, tapi rohaniahmu itu, rohaniahmu, imanmu jatuhnya cintanya pada hidup. Istri yo nang suami, suami yo nang istri. Tapi iki nek podo imane, Pak. Nek gak podo imane, tauruh rasani sampai dicelatu wong wedok. Ingat, sak dunyo iki sampean gagah ganok sing wani, sampean lho nek di kepethuk bojo sampean kaya kucing katuken. Lho nggih. Ana tengah pasar diwedeni wong Sayyidina Umar ya, gitu. Arepe bojone.
Makane kiai nyun sewu goblok ndadak iku nek ngarepe bojo. Nyekruk-kruk iku ngarepe bojo. Apalagi omah numpak. Tahu omah numpak? Gandol, ngantil ngono. Adik sing wedok, ayo polao. Metu teko kene kau. Wah. Allah ya Karim. Allah tidak melarang secara jasmani Anda mencintai sesama makhluk. Mencintai kesenangan dunia, silakan. Jasmani, tapi ruhaniyahmu harus jatuhnya pada Allah. Kedai ngoten. Inilah maksud fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila mana cintamu itu, cinta ruhaniyahmu itu diterima oleh Allah, maka lepaskanlah cinta ruhaniyahmu terhadap selain Allah. Kalau sudah kau melepaskan, terus bagaimana cara melepaskan? Terimalah ajaran Nabi Hud tadi, a'budullaha malakum ilaihi malakum ila apa ilahin ngono ya ghairuhu. Trimon imanmu hanya pada Allah dan jangan pernah beriman pada selain Allah. Itu caranya. Berarti pemprakteknya adalah asah terus dzikir sirul asrarmu. Asan terus. Ungkalen. Apa asani apa, Pak? Asah ya, diasah terus. Istiqomah no terus dzikirmu yang tidak memandang waktu dan tempat. Di WC pun jenengan lakukan. Sebab beol gak iso metu nek gak ditokno Allah. Nyun sewu, umpama gak ditokno sampean gedene seminggu, senep gak iso ngentut piye, Pak? Rasane piye? Ayo. Iso adem panas sampean. Nguna pola-pola mbek Gusti Allah. Situk dibuntu dalane nisor ngono wis bengong wis ya. Bengong. Monteng. Ya Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Ngunu ae pola-pola mbek aku. Ngunu ae pola-pola mbek aku, jare Allah. Jangan kau jadikan selain aku itu ada di dalam hatimu tentang iman. Jangan. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan. Estu jangan. Bapak Ibu, jadi itu jawabannya. Cintanya ruh dengan selain Allah jadinya ya seperti itu, cintanya ruh dengan Allah jadinya ya seperti itu. Yang ingin kekal baik di dunia dan akhirat, cintailah Allah itu. Bila mana kau sudah melepaskan sejarah cinta ruh terhadap selain Allah, yuhibbukumullah, Allah akan menerima cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Oke, ada lagi? Ibu ada? Badan Pak E, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melirik lagunya Bang Haji Roma Irama, Gus, masalah itu loh, Gus, yang ilmumu bagaikan setetes air di lautan itu loh, Gus. Oh, Ngerti mawon ya. Ilmumu bagaikan setetes air di lautan. Ya. Lah ilmu itu kan sifat mutlak, sifat wajib Allah. Yang tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Ya.
Sedangkan kita sebagai manusia itu kan mukhalnya kan sifat jahlu, bodoh. Nggih. Apakah kita sebagai manusia yang bodoh, apakah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk? Kan gitu, Gus. Padahal manusia itu kan ibaratnya kan sebagai bayangan. Bayangan itu tidak akan pernah bisa bergerak apabila faktor utamanya tidak bergerak. Manusia itu makhluk itu kan bayangannya Allah. Makhluk tidak akan pernah bergerak kalau Allahnya tidak bergerak, kan gitu, guys. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk? Apakah kita dikasih wenang? Padahal sifat wenang juga sifatnya Allah, kan gitu, guys. Nggih. Pun wonten mawon ngapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kita ranahnya di wilayah sudah sampai ahad, kesadaran muncul. Kesadaran muncul bahwasanya manusia tidak bisa berkehendak. Manusia tidak bisa memilih. Manusia juga tidak bisa berilmu. Itu kalau sudah di wilayah musyahadah atau wilayah ahad. Kesadaran itu muncul secara otomatis di dalam diri panjenengan. Kebenaran yang mutlak yang tidak bisa dibantah dengan apapun dan oleh siapapun. Berhubung kita belum sampai di wilayah ahad, berarti di wilayah taholi atau proses tahali. Ini proses ya. Kesadaran itu belum tumbuh. Lebih-lebih di taholi. Sehingga seakan-akan kita yang memilih. Seakan-akan kita yang berilmu, seakan-akan kita yang berkehendak, seakan-akan. Sehingga itulah yang kumaksud ikut jadi sifat jaiznya Allah, majasnya Allah. Sebetulnya Allah, makanya saya mau ngomong, wujudnya Allah ya gedang kuwi, ya roti goreng, tapi duduk wujudnya Allah itu majas. Saya katakan karena mendatangkan rasa gurih, bisa mendatangkan rasa manis. Tapi pahamilah, bukan maksudnya roti goreng wujudnya Allah. Duduk bos, Gus ngaji nang sampean aku tambah ngeluh. Wis. Ya, ngopi dulu, Mas. Jadi di situ, Pak, ya. Kalau kita belum di ahad, siapapun kita, memang seakan-akan, bahkan kita merasa yakin kalau kita itu manusia bisa memilih. Ada ayatnya, dasarnya ada. Ada. Hujahnya ada. Sami'na wa atokna au sami'na wa asoina. Lah, cuman yo lebokno ayatiku sing sak temene bisa masuk ke ahad itu artinya bagaimana? Ternyata kalau sudah di ahad, kesadaran muncul. Ternyata manusia tidak ada yang bisa memilih. Berkehendak, berilmu. Makanya diibaratkan ilmumu itu bagaikan setetes air di lautan. Ilmumu itu manusia ngalimo kaya apa, itu hanya setetes air di lautan. Berarti semuanya luwih gede yang maha ilmu Allah itu. Jadi jawabannya itu benar, tidak punya apa-apa, tidak punya kehendak, tidak punya pilihan dan lain sebagainya, manakala itu sudah di posisi
ahad. Tapi sebelum di ahad atau musyahadah, lah ini bagi ahli hijab taholli mesti yakin ngakokno awake. Iling sampai setiap acara ada gini, Bapak Ibu, oleh karena acaranya itu sudah terlalu malam, kita hanya bisa merencanakan. Tuhanlah yang Ya Allah, jejeri Allah, Pak. Irodah kudret iku, irodah wa dhewe, kudret wa Gusti Allah. Nggak sadar kita memang karena ditaholi. Kalau sudah ditahali ini akhirnya muncul begini, Pak. Majas tadi. Aku bisa mensyafaati awakmu karena Allah mengizini aku menolong dirimu. Berarti Allah sih ono ya. Iku nek wis ono tahali, proses tahali di situ. Jadi majas. Tapi kalau sudah tajalli, wis gak majas-majasan wis. Sapa awakmu? Allah. Allah. Wis kereng niki pun. Iki nek wis ana ahad dulur. Paham nggih? Ada lagi? Sampun? Al-Fatihah.